Kembang tepung cacahe pitung. Kembang tepung cacahe pitung. Kang mitung marang guru ben lakune ora kliru. Mbok kira kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi untuk saudaraku semua dimanapun berada. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan saudara-saudara lain yang ikut pelatihan, baik itu di kelas gelombang ataupun di grup kun. Ya, kebanyakan masalah yang mereka hadapi adalah seputar di dalam meditasi. Nah, yang pertama banyak menanyakan ini di dalam kelas gelombang, awal masuk kelas gelombang ya, itu setelah terbukanya cakra portal energi ya, itu banyak yang merasakan reaksi-reaksi seperti pusing, seperti mual-mual atau kedinginan atau tiba-tiba gemetar. Jawabannya adalah sangat wajar sekali ya saudaraku, ketika awal terbukanya cakra dan portal energi. Nah, itu kan tubuh ada sesuatu energi yang besar yang lebih dari biasanya. Jadi tubuh itu mengalami shock sebentar atau kaget karena di dalam tubuh kita itu sudah mengalir energi yang luar biasa besar sehingga tubuh belum seimbang atau belum selaras. Bahasa lainnya penyesuaian, belum ada penyesuaian dari tubuh kita, dan itu menyebabkan biasanya agak gemetaran, agak pusing-pusing, agak mual, dan banyak beberapa yang merasakan seperti senut-senut atau celekit-celekit, itu bahasanya apa ya, di daerah-daerah tertentu. Nah, itu wajar saja. Biasanya dalam beberapa hari ke depan tubuh akan menyesuaikan sendiri apa yang terjadi di dalam dirinya. Paling tidak sekitar 3 hari atau lebih. Nah, itu tubuh kita akan menyesuaikan dengan energi yang baru ya, energi yang sudah mulai selaras. Nah, jadi tidak perlu khawatir bagi saudaraku yang mengalami awal dengan gejala-gejala seperti itu. Lalu kedua, ketika masuk ke modul alfa ya. Modul alfa itu juga banyak yang merasakan muntah-muntah ya, di dalam meditasi, merasakan mual, merasakan kepala seperti pusing atau keliengan ya bahasanya. Nah, itu juga di awal materi modul alfa juga sudah dijelaskan bahwa modul alfa selain kita masuk kepada gelombang alfa ya kan, beta, alfa, theta, dan delta, kita masuk gelombang alfa, kita juga mengalami pembersihan. Jadi seolah-olah tubuh kita ini, raga kita ini benar-benar dibersihkan oleh energi yang memang sudah ada dari dulunya. Jadi potensi energi yang memang sudah ada, sudah lama sejak kita lahir, tapi baru teraktifkan itu baru bekerja setelah kita aktifkan. Lalu ada juga pertanyaan yang mengatakan, bagaimana sih sistem kerja atau mekanisme dari beberapa modul itu, termasuk modul alfa, modul healing, dan modul pineal gland. Otak kita mempunyai 4 gelombang, saudaraku. Gelombang kita aktivitas seperti biasa ini adalah gelombang beta ya. Lalu kita agak sedikit rileks masuk gelombang alfa, kita masuk agak setengah tidur itu gelombang theta, lalu kita masuk ke dalam tidur pulas, itu adalah gelombang delta. Nah, di setiap gelombang itu ada frekuensi.
Nah, frekuensinya itu bisa diukur dengan satuan kilohertz atau hertz ya. Nah, itu sudah bisa diukur dengan satuan hertz. Nah, musik atau modul ini ya sudah disetting dengan frekuensi tertentu agar otak lebih cepat masuk ke gelombang alfa, sehingga dari musik tersebut ya yang sudah disetting dengan frekuensi tertentu itu menimbulkan gelombang otak kita semakin turun, yaitu gelombang alfa atau kita relaksasi. Nah, dalam meditasi gelombang alfa ini ya, kita semakin rileks kita sudah masuk gelombang alfa. Nah, disitulah kita sudah mulai bisa berkomunikasi dengan batin bawah sadar kita. Nah, biasanya fenomena-fenomena yang muncul itu tiba-tiba kita menangis tanpa alasan, tiba-tiba kita keluar air mata. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah memori yang ada di alam bawah sadar kita, itu entah memori kekecewaan, entah memori kesedihan, entah memori apapun, itu terangkat kembali saat kita relaksasi di dalam modul alfa. Itu terangkat ya, terangkat tanpa kita sadari. Nah, itu makanya kita tiba-tiba kok menangis sendiri, kita tiba-tiba kadang suka tertawa sendiri. Nah, itu semua memori akan keluar, sehingga bisa dibilang modul alfa ini adalah pembersihan atau mereset ulang memori yang ada di dalam tubuh kita, termasuk memori alam bawah sadar. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang banyak yang melihat fenomena-fenomena seperti cahaya yang berterbangan, warna-warni, merah, ungu, putih, dan lain sebagainya. Banyak yang melihat fenomena-fenomena pemandangan alam yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Banyak juga yang melihat fenomena-fenomena sebuah makhluk-makhluk yang mungkin sedikit agak menyeramkan menurut kita. Nah, jawabannya adalah seperti ini ya saudaraku. Di dalam meditasi itu adalah kita masuk kepada gerbang antara dunia fisik dan dunia non-fisik ya. Artinya antara dunia materi dan dunia non-materi. Saat kita meditasi, kita melepas alam fisik, alam materi kita, masuk kepada alam non-fisik atau alam imateri. Nah, di situ batas gerbangnya adalah kita bermeditasi. Nah, wajar saja kita melihat sebuah fenomena-fenomena yang saya sebutkan tadi, karena memang kita sudah memasuki alam astral atau alam dimensi lain, atau bisa dibilang alam dimensi gaib. Nah, alam mereka pun tidak hanya satu, berlapis-lapis ya. Mungkin lapisan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya itu juga tergantung bagaimana penerimaan kita, bagaimana fokus kita, bagaimana kesiapan kita. Nah, di dalam meditasi juga yang perlu diperhatikan oleh semua saudaraku ya, baik yang gelombang kun 1, kun 2, kun 3. Hilangkan dulu rasa ketakutan, hilangkan dulu rasa was-was, hilangkan dulu rasa ragu-ragu, karena itu adalah penghambat terbesar kita di dalam meditasi. Untuk menghilangkan ketakutan, saya sudah sering kupas ya. Ketakutan itu tidak bisa dihilangkan tapi dilawan. Artinya saat kita takut dengan sebuah ular, kalau kita melihat ular itu seperti fobia atau takut sekali, tapi kalau kita coba lawan pelan-pelan, kita lihat dulu bentuk ular, kita pelajari ular, lama-lama kita akan terbiasa dengan ketakutan itu, sehingga kita tidak lagi mengalami ketakutan. Jadi ketakutan itu harus dilawan. Nah, untuk ragu-ragu, was-was, khawatir, dan lain-lainnya di dalam meditasi, pasrahkan total ya, jiwa kita, tubuh kita, ruh kita, pasrahkan total kepada Tuhan yang kuasa. Jadi gambarannya tidak seperti yang kalian lihat di TV-TV,
saat dalam meditasi mungkin tiba-tiba sukma keluar, nanti kalau sukma keluar, sukma akan dimasuki jin, terus sukma kita itu malah nggak bisa masuk ke tubuh sendiri. Tidak seperti itu ya saudaraku. Itu hanya sebuah doktrin atau dogma yang selama ini yang dari kecil yang harus kita kikis perlahan-lahan ya. Jadi sepertinya tidak seperti itu, tidak menakutkan seperti yang kita lihat di hiburan-hiburan televisi atau manapun. Satu lagi pesan saya di dalam meditasi ini adalah bukan sebuah agama tertentu, tapi meditasi adalah sebuah teknik bagaimana kita mengenali diri kita. Karena dengan kita mengenali diri kita, kita bisa mengenal Tuhan kita. Intinya seperti itu. Itulah spiritual yang selama ini saya coba luruskan. Spiritual bukan tentang klinik, spiritual bukan tentang mistik, spiritual tentang bukan bermain roh halus atau jin, tapi spiritual adalah jalan kita menuju Tuhan dengan teknik meditasi, dengan teknik mengenali diri, hingga kita benar-benar kenal dengan Sang Pencipta. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.